Haleluya. Kembali berjumpa dengan GPDI VMM dalam menyapa. Hari ini firman Tuhan tetap di Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan, kita tetap ada di ayat yang bagian A. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Bilangan pasalnya yang ke-13. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Kita membaca ayatnya yang ke-25. Bilangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang di dalam negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara kasih Tuhan, Yesaya 54 berkata, Tuhan telah memberikan kepada kita lidah seorang murid untuk memberi semangat kepada orang yang patah semangat dan letih lesu. Tetapi saudaraku, dalam kitab Bilangan pasal 13 mulai ayat 25 sampai 33 menceritakan tentang betapa tidak mudah untuk memberi semangat, memulihkan semangat, memotivasi orang untuk tetap semangat, saudaraku. Tidak mudah. Kaleb, saudaraku kasih Tuhan, berusaha untuk membangun semangat orang-orang itu. Tetapi saudaraku, mereka bukan bertambah baik, malah membusukkan negeri yang akan Tuhan janjikan itu. Saudara kasih Tuhan, bukankah dengan demikian maka mereka juga, saudaraku, membusukkan tentang Tuhan? Karena mereka berkata negeri itu adalah memakan penduduknya. Masa saudaraku Tuhan akan memberikan negeri itu kepada mereka kalau penduduknya demikian? Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi, kita perlu, saudaraku, motivasi yang kuat. Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Kita perlu, saudaraku, membangun diri kita terlebih dahulu untuk, saudaraku, memberi semangat kepada orang yang patah semangat. Sekali lagi, saudaraku, tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukannya. Haleluya. Kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kembali hamba-Mu datang padamu. Membawakan, menyerahkan Tuhan seorang domba ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu telah disampaikan. Itu tidak mudah Tuhan untuk membangun semangat seseorang. Tapi Tuhan tolong agar Tuhan yang sudah mempercayakan kepada siapapun Tuhan untuk memberi semangat, untuk membangun semangat. Mereka tetap gigih, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat Tuhan untuk membangun dirinya terlebih dahulu dan membangun orang-orang yang sudah Tuhan pertemukan dengan mereka. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, mereka sanggup dan mereka mampu dan mereka bisa. Berkat-Mu atas mereka semua,
dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Ada hari-hari yang mereka jalani bersama dengan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, ada kegiatan aktivitas mereka Tuhan. Ada perusahaan, ada toko, ada restoran, ada rumah makan, ada warung, ada bengkel, ada salon, ada home industry, ada pabrik, ada online. Mari Tuhan Engkau berkati mereka semua. Ada anak-anakmu yang tetap belajar online, kuliah online. Mari Tuhan, guru, dosen maupun anak-anakmu tetap Engkau memberikan semangat untuk mengajar dan diajar. Dan biarlah Tuhan semuanya boleh tetap Tuhan menerima berkat daripada apa yang mereka tekuni Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, rumah tangga keluarga mereka, kesehatan mereka, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati oma opa kami Tuhan, yang memerlukan Tuhan perlindungan khusus. Mari Tuhan Kau tolong semuanya, agar semuanya Tuhan tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam berkat Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kepercayaan-Mu, untuk menjadi Tuhan berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.